Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, ya hari ini saya kedatangan tamu sangat spesial sekali, ya, Dr. Aisyah Dahlan yang insya Allah akan membersamai kita untuk sama-sama memperdalam kaitannya dengan rahmatan lil alamin, dimulai dari memperindah seni berkomunikasi, ya. Jadi setelah pikiran kita jernih, kemudian kata-kata kita juga udah terkontrol, hati kita juga udah terisi dengan getaran Al-Qur'an, kemudian seluruh masalah-masalah lalu kita sudah kita lepaskan, ya. Sudah kita lepaskan semua Bapak Ibu, release, forget and forgive, ya. Jadi sudah semuanya, ya, kita lepaskan semua dan kita serahkan kepada life organizer kita. Saatnya kita memperindah, ya, memperindah bangunan kehidupan kita. Dan salah satu keindahan yang harus kita perbaiki juga poles, ya, kemudian juga jadikan dia sebagai sebuah ya prasasti, ya, adalah komunikasi, ya. Karena 80% ya setidaknya persoalan manusia dimulai dari komunikasi. Dan siapa lagi kalau bukan Dr. Aisyah Dahlan, ya, yang insya Allah akan menemani kita pada kali ini, ya. Beliau kalau saya sih melihatnya salah satu guru komunikasi, ya, di Indonesia, ya. Oke Bapak Ibu, ya, kita kenalan dulu dengan Dr. Aisyah Dahlan. Beliau, ya, Dr. Aisyah Dahlan CHT CM NLP, ya. Nanti kita tanya juga ke Dr. Aisyah, ya, gelaran CHT CM NLP, ya. Kemudian riwayat pendidikan beliau TK, SD, SMP, SMA di Jakarta, ya. Kemudian sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Program profesi dokternya beliau di FKUGM, ya, Universitas Gadjah Mada. Kemudian Drugs Abbas Counselor Training di Rumah Pengasih Kuala Lumpur, Malaysia. Biasanya orang-orang sukses biasanya pernah nyentuh Malaysia nih. Certified Hypnotherapist pada Scientific AEG and Clinical Hypnotherapy di Adi W. Gunawan Institute Mind of Technology Surabaya. Certified Hypnotist dari The Indonesian Board of Hypnotherapy IBH. Certified Hypnotherapist CHT-nya dari sini, ya, dari The Indonesian Board of Hypnotherapy, ya. Kemudian Certified Master Practitioner Neo Linguistic Programming dari NLP Society Indonesia, ya. Saya pernah belajar NLP tapi baru practitioner saja, ya. Beliau sampai master. Kemudian riwayat pekerjaan beliau di 98 sampai 2002 Kepala Unit Narkoba Rumah Sakit Harum Jakarta. Kemudian 98 sampai sekarang Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya. 98 sampai sekarang Family Counselor di beberapa LSM penanggulangan narkoba. 99 sampai 2001 Koordinator Unit Narkoba, ya, di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta. Kemudian 99 sampai 2001 Puskesmas Kecamatan Cilandak. 2003 sampai sekarang Pembina Padepokan Recovery Slankers, slang, ya. Salah satu penyanyi favorit, ya. Kemudian beliau lahir di Jakarta 17 Desember 1968 dan teman-teman yang ingin berinteraksi dengan beliau di Instagramnya di @draisyah dahlan, kemudian di YouTube Dr. Aisyah Dahlan
Di Facebook juga @dr Aisyah Dahlan ya. Jadi silakan nanti setelah ini bisa, dan banyak banget grup-grupnya ya. Grup Aisyah Dahlan tuh Masya Allah ya, banyak sekali di Facebook ya, dan itu jumlahnya puluhan bahkan ratusan ribu. Kemudian beliau 2008 sampai 2014 staf ahli Kalahar BNN bidang terapi dan rehabilitasi. 2015 sampai sekarang ketua asosiasi rehabilitasi, Masya Allah ya, rehabilitasi narkoba Indonesia ya, Masya Allah ya, sangat-sangat tepat sekali Bapak Ibu. Hari ini kita belajar dengan seorang pakar. 2016 sampai sekarang penasehat unit narkoba di Rumah Sakit Bayangkara Lemdikpol Jakarta. Oh maaf, Rumah Sehat Bayangkara Lemdikpol. Penghargaan tahun 2020, penghargaan sebagai Parenting and Health Da'iyah dari Media Muslim Choice Award. 2018 mendapat penghargaan sebagai perempuan inspiratif di Indonesia dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE). 2014 mendapat penghargaan IndiHome Inspiring Woman Award dari Telkom. Kemudian 2013 mendapat penghargaan dari Seacan Award Tupperware sebagai salah satu wanita inspiratif. 2011 sang teladan penghargaan kesehatan dari Tempo Media. 2009 penghargaan prestasi insan anti narkoba PITA dari Gerakan Rakyat Anti Madat GRAM. 2009 penghargaan dari Presiden Republik Indonesia dengan nama warga utama dalam bidang terapi dan rehabilitasi narkoba. Kemudian tahun 2008 juga penghargaan dari organisasi bersama sebagai pembina rehabilitasi komunitas Slankers. 2008 penghargaan tingkat madya dari BNP Provinsi Jakarta dalam bidang penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Tahun 2007 penghargaan sebagai orang yang bekerja dengan nurani menurut 8 Habits Stephen Covey. Oh ya teman-teman yang masih pakai 7 Habit-nya Stephen Covey itu udah diralat loh sama beliau ya, udah jadi 8 Habits loh ya. Masih ada aja yang nyebut-nyebut 7 Habit ya, padahal dia udah nambahin jadi 8 Habit. Dari Dunamis Organization Services. Wow ya, jadi teman-teman semuanya tolong ketik di komen kalau Anda siap belajar ya dengan seorang yang sangat-sangat luar biasa. Jadi hari ini kita sangat serius untuk belajar bersama dengan Dr. Aisyah Dahlan. Assalamualaikum Dr. Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Bahagia sekali bisa kedatangan tamu sangat spesial nih dok ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran ini Ustaz Nasrullah. Ini di rumah dok ini sekarang? Ya di rumah. Selama pandemi pokoknya kembali ke rumah. Malah enak ya dok ya, jadi bisa ya, melanglang buana secara maya. Betul. Mungkin ini termasuk doa juga ya, doa ibu-ibu ya, terutama saya ya. Berharap kerja dari rumah itu. Ya alhamdulillah dikabulkan Allah ternyata, Masya Allah. Tapi kalau kayak lagi healing narkoba gitu di rumah bisa nggak dok? Oh, kalau sekarang ya selama pandemi saya sudah punya tim ya, jadi sudah berbagi dengan anak sendiri. Jadi yang gantikan di tempat rehab itu anak pertama saya juga, dia dokter dan dia juga ambil untuk narkobanya. Ini penanggulangan narkoba gitu ya. Jadi saya tinggal jadi konsultan aja nih 1 tahun terakhir ini selama pandemi. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya ingat kisah slang tuh Bu Dok. Jadi pada saat itu dia ngadain konser tuh Mei 2002 seingat saya. Ya. Dia ngajak orang para slankers, ayo para slankers kita bertobat gitu. Astagfirullah gitu. Ya Masya Allah. Ya, Dok. Ya karena slankers itu kan ini ya, dia patuh sekali sama slang ya. Dan jadi waktu slang pakai narkoba mereka ikut-ikutan. Nah suatu slang pulih mereka juga mau ikut pulih gitu. Wow. Jadi mereka sangat memberi warna ya slang ini di luar biasa itu, mungkin jutaan itu pengikutnya, fansnya gitu. Iya. Dan seluruh Indonesia fans klubnya tuh ya Allah, setiap provinsi dan setiap kota madya kali, setiap kabupaten. Iya, jadi pas saya baca bionya Dr. Aisyah tentang slang, oh ya pantas ya, karena slang itu dia pernah kena narkoba dan juga dia tobat dari narkoba. Iya. Wow. Saya rumahnya deket slang.
Oh, Ya, jadi sejak saya sekolah di kecil itu ya selalu lewatin rumah Slank. hmm, Sejak kecil itu. Kan alhamdulillah. mereka usianya di atas saya ya, Mas Bimim di atas saya sekitar tahun 64 lah lahirnya mereka itu. Iya, Kalau saya iya. kan 68 ya. Jadi waktu saya masih kecil pulang pergi ke sekolah SD itu di daerah Duren 3 itu lewatin Oh, markasnya Slank. Makassar slang. Dan nggak pernah nyangka juga jadi dokternya Slankers itu nggak pernah nyangka Iya, juga. iya, iya. Dokternya Alhamdulillah. di Unhas ya, Dok ya? Berarti Iya pernah di betul. Unhas. Iya, Iya. bapak saya orang Bugis Ustadz Nasrullah. Oh, pada mau, pada. Iya, Togi. Sidrap. Oh, sama sidrap juga. Iya, alhamdulillah di Rapang. Oh, dekat sih itu. Iya, alhamdulillah. Kita pare-pare di. Iya, pare-pare. Alhamdulillah. Tapi kampungnya itu di daerah Bulu Cenrana, desa kecil lah. Masya Allah. Si Dok, hari kampung ini Pare. kita mau bicara tentang seni berkomunikasi nih, Dok. Ya, karena Oh iya. ternyata kita dilahirkan dengan fitrah berkomunikasi, tapi banyak persoalan muncul dari komunikasi. Ya, So, betul, kita hari betul, ini betul. lagi gelas kosong, Dok. Siap ya dengan ember gitu untuk menampung Allah. semua ilmu dari Dokter Aisyah. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ini. Tapi tetap dalam rangkaian manusia adalah magnet ya. Saya ininya ya, apa namanya, berpikirnya ya, rahmatan lil alamin ini karena manusia adalah magnet. Jadi suami istri juga magnet-magnetan ini betul-betul magnet. Betul-betul saling mereka ya terjadi tarik menarik sebetulnya pada saat pertemuan dari awal saja. Pertemuan menjadi itu tarik menarik ternyata. Ternyata seperti itu gitu. Siap, Dok. Ya. Baik, jadi ini saya harus ngajar nih. Padahal saya sebenarnya mau belajar sama Ustaz Nasrullah. Allah karim. Ya Masya Allah. Allah. Ya baik, tapi untuk Masya Allah ini sahabat-sahabat magnet rezeki, Masya Allah. Saya senang banget nih. Saya sebenarnya sejak urus masalah narkoba tahun 98 itu dan tahun 99 2000 itu mulai tertarik tentang hal-hal seperti ini Ustadz Nasrullah. Iya. Karena ya adik-adik korban narkoba kan betul-betul magnetnya koslet. Iya. Koslet. Jadi mereka salah tarik ya. Salah tarik salah tarik bandar, salah tarik orang-orang negatif. Makanya pada saat itu ada pembelajaran seperti ini. Makanya wah senang banget. Dan alhamdulillah ya saya luar biasa sebelum diundang di Magnet Rezeki, saya sedang cerita tentang bukunya Ustadz Nasrullah ini. Wah, Iya, tim kami bilang saya kan dipanggilnya sama tim itu Bu Isa gitu. Bu Isa diundang oleh timnya Ustadz Nasrullah. Saya baru 3 hari bicara soal ini. Nah itulah namanya tarik menarik dan like attracts like ya. Iya betul, Masya Allah. Iya. Saya boleh pakai slide supaya lebih memudahkan karena mungkin tinjauan komunikasinya lewat dari otak manusia ya Ustadz, Betul, boleh ya? Ya silakan, Dok. Ya baik, saya share screen dulu. Ya baik, mudah-mudahan sudah terlihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat magnet rezeki, Masya Allah. Alhamdulillah, dan hari ini saya diamanahkan oleh gurunda tercinta Ustadz Nasrullah untuk membahas tentang komunikasi. Walaupun saya tetap kasih judulnya manusia adalah magnet. Ya, jadi komunikasi ini magnet ya, komunikasi ini magnet ya. Baik, saya mohon izin Ustadz Nasrullah dan sahabat-sahabat dari Camp Online Magnet Rezeki untuk membahasnya sedikit dari sisi neuroscience atau otak manusia ya. Baik, nah ini otak manusia, Allah ciptakan otak manusia itu ditaruhnya di atas, di kepala, jadi ada otak besar, ada otak kecil, kemudian dia terbelah dua menjadi belahan kanan dan belahan kiri.
dan yang luar biasa memang secara ya program di dalam otak ini dia ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya. Sebagaimana sebetulnya di surat Ali Imran ya ayat 36 itu ada sepenggalan ayat itu walaisa zakaru kal untha, dan tidak sama laki-laki dan perempuan ternyata ya. Nah, jadi yang nanti akan kita lakukan komunikasi sesungguhnya satu tentu kita perlu belajar juga sedikit-sedikit tentang apa sih perbedaannya, dan juga ada satu juga yang perlu kita tahu bahwa di dalam otak ini yang senantiasa berperan dalam berkomunikasi yaitu ini dia limbic system atau otak yang mengatur emosi. Jadi di tengah otak kita ini ada otak emosi atau disebut sistem limbus, ini yang mengatur emosi atau ini disebut juga otak mamalia brains, ini yang senantiasa mewarnai setiap peristiwa, apa yang dilihat, didengar, diucapkan, bahkan dipikirkan ya, dan juga inilah yang membuat dinamisasi kehidupan yaitu otak emosi ya. Ini otak hawa nafs ini persis di tengah otak. Intinya magnet di otak, kalau orang-orang neuroscience bilangnya itu adalah limbic system atau otak emosi. Ya, semua manusia ada, bahkan hewan golongan mamalia juga ada. Jadi di Quran Allah selalu ingatkan kita hati-hati ya, kita harus memanage ini ya, karena kita kadang-kadang bisa derajat kita turun di bawah binatang ternak ini karena ada otak mamalia ya. Dan kalau kita lihat 3 dimensinya seperti ini, dia persis di tengah otak. Dia terdiri dari struktur-struktur anatomi otak yang bekerja sama, yang mengatur emosi, baik emosi negatif maupun emosi positif ya. Jadi kalau kita belajar nafs ya, nah di sinilah tempatnya nafs itu ya, nafsul lawwamah, ammara, mutmainnah ya. Ya ini 3 besar ya, biasanya kan terbagi 7 nafsu itu. Nah, jadi di sini sebetulnya. Nah, kemudian yang luar biasa lagi Allah ciptakan setelah limbic system ada otak batang otak atau otak reptil. Jadi manusia ini lengkap, ada otak mamalianya, ada otak reptilnya, ada otak binatang mamalianya, ada sifat ularnya juga ini sebetulnya, sifat buayanya juga. Ya. Walaupun sesungguhnya batang otak ini banyak sekali fungsinya, tetapi yang paling sangat-sangat terlihat adalah respon tubuh yang fight or flight, yaitu pada saat kita terancam. Jadi rupanya pada saat kita terancam, ya semua fungsi otak berhenti dulu, ya off sementara dulu, dan batang otak yang betul-betul berkonsentrasi untuk membuat respon tubuh serang atau kabur. Nah gitu, fight or flight. Nah ini seharusnya kan untuk menjaga kita dari serangan-serangan manusia buas atau binatang buas atau kondisi alam yang tiba-tiba misalnya gempa kah, kemudian banjir bandang dan sebagainya ya. Hanya terkadang ini batang otak ini juga ikut tegang pada saat berkomunikasi, terutama ya suami istri. Ya, itu ikut tegang dia. Makanya kadang-kadang ya kita menghadapi ya, mungkin saya nih sebagai istri kadang menghadapi suami itu akhirnya fight or flight itu. Kita serang atau lari atau kabur ya, seperti itu. Bahkan juga orang tua pada anak. Nah, ini yang sering terjadi, makanya mengapa terjadi komunikasi yang tidak menyenangkan, tidak membuat nyaman karena selalu ada kita mau serang gitu. Apalagi sedang pandemi seperti ini, anak-anak bekerja atau sekolah dari rumah ini kan orang tua tegang nih batang otaknya ya. Harusnya batang otak ini tegangnya di luar rumah, ini di dalam rumah tegang karena kondisi sekarang ya. Nah, jadi ini ada otak mamalianya, ada batang otak ya, nanti yang membedakan manusia dengan mamalia ini lapisan neokorteksnya, kita lebih tebal, dan yang paling depan ini di belakang dahi ada namanya prefrontal cortex. Nah, disinilah tempatnya ilmu, pengetahuan, nasihat, informasi, kisah-kisah. Ya, kita belajar dan motivasi-motivasi yang biasa kita dapat dari Ustadz Nasrullah itu insya Allah masuknya di depan ini prefrontal cortex itu. Ditangkap oleh mata, telinga, kita menulis tadi, Ustadz Nasrullah minta kita untuk mencatat itu, ya walaupun gerakan tangan ini nanti akan membawa pesan itu naik, ya sistem sarafnya bermuara di batang otak dulu, ke otak mamalia, nah baru dia ke depan. Ya, ini. Cuman kadang ya kalau otak mamalia sedang tegang, batang otak sedang tegang, ya ilmu-ilmu yang ada di depan ini terblokir sementara.
Disinilah fungsi kita tenang, rileks, tarik nafas, istighfar. Wah, itu istighfar dahsyat banget itu. Ya, supaya apa? Supaya rupanya batang otak dan otak mamalia langsung rileks. Nah, baru ilmu terakses kembali. Ya, termasuk juga misalnya kita belajar tentang ilmu-ilmu komunikasi. Ini kan masuknya di sini nih. Ya, kita belajar bagaimana menghadapi suami, menghadapi anak, atau suami menghadapi istri, ilmunya di sini. Tapi pada saat mamalia tegang, otak limbik sistem tegang, batang otak juga tegang, itu ya itu terblokir sementara ilmu di depan ini. Karena dia posisinya sangat di depan. Ya, sementara untuk membuat sebuah action, membuat sebuah perilaku, itu adalah ya yang bertemu dengan sumsum tulang ini, atau ya ini saraf-saraf di tulang belakang adalah otak reptil. Baru mamalia, nah baru otak ilmu kita. Ya, ini yang makanya sering orang bilang, aduh orang itu ya rajin banget taklim, ikut seminar rajin sekali, tapi kalau dia marah sama suaminya, dia, aduh, ya dia cubit juga itu suaminya, gitu ya. Nah itu karena lupa di sini sementara. Makanya mengapa disuruh tenang dulu. Ya, Rasulullah ajarkan kita lagi marah berdiri duduk, tarik nafas panjang, istighfar berkali-kali, ya. Nah, supaya apa? Supaya ya ini rileks, batang otak rileks, otak mamalia rileks. Baru ingat lagi. Oh iya ya, memang dia begitu. Nah, kalau orang Bugis bilang gitu, ih kesian. Memang dia begitu, kesian. Memang laki-laki beda. Itu baru ingat itu nanti kalau sudah merilekskan batang otak dan otak mamalia ini. Ya. Nah, Apa itu magnet rezeki? Kita biasa menyebut duduk diam rezeki datang sendiri. Tentunya tidak ada yang seperti itu ya. Tapi memang secara real ternyata ada dunia keajaiban yang beredar di sekitar kita. Ternyata bisa loh kita semua mendapatkan apa-apa dengan cara ajaib dan ada ilmunya. Hai guys, jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya.